kami persilahkan. Waktunya maksimal 30 menit. Oke, terima kasih Pak Andar selaku host pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua untuk yang beragama lain. Bapak Ibu, perkenankan saya Esti Rohiyani, berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari Nganjuk, akan membawakan terkait dengan paparan materi saya. Kalau tadi Bu Emma tinjauan dari pelaksanaan pembelajaran dari rumah, saya lebih kepada melihat dari sisi psikologis dari anak terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung tayangkan. Tantangan menghadapi kejenuhan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, kita berangkat dari latar belakang bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, secara otomatis ada pembatasan, yaitu adanya pembatasan sosial dan physical evidence. Kita tahu bahwa COVID yang pertama kali muncul dari negara Cina, yang pada saat itu dilaporkan bahwa banyak kasus pneumonia, terutama di kota Wuhan, Provinsi Hubei, yaitu pada tanggal 31 Desember. Sehingga pandemi itu juga melaporkan banyaknya angka kematian yang terjadi, sehingga ini juga cukup membuat resah dari masyarakat. Untuk di Indonesia sendiri, ini mulai masuk dan mulai diberitakan itu pada akhir Februari. Mungkin sebelum Februari itu sudah ada kasus, cuman belum terpublish. Hanya mulai terpublish itu pada akhir Februari. Dan saya ingat bahwa pada pertengahan Maret itu ada sejumlah kasus sebanyak 96 orang dengan 5 kematian. Nah, dari situ Bapak Ibu, dampak dari pandemi, mau tidak mau, adanya suatu transformasi, terutama dari transformasi pendidikan, yaitu dengan menggunakan bentuk pembelajaran jarak jauh dalam rangka menghindari penyebaran. Menurut data UNESCO menyebutkan bahwa 1, miliar siswa dan sekitar 63 juta guru di tingkat sekolah dasar hingga menengah dari 191 negara yang terdampak pandemi ini harus melakukan transformasi di dalam pendidikan yang dahulu menggunakan sistem konvensional, dalam hal ini tatap muka, ini mau tidak mau harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Harus pembelajaran atau pendidikan itu harus tetap berlangsung. Nah, dari dampak pandemi tersebut yang mewajibkan kita semua melaksanakan pembelajaran atau transformasi pendidikan dengan pembelajaran jauh-jauh, tentunya hal ini dirasa sangat tanpa ada persiapan, sehingga masih banyak terdapat keterbatasan fasilitas terkait dengan kreativitas guru, dan tentunya setelah ada berjalan beberapa bulan,
faktor kejenuhan dari siswa ini mulai bermunculan. Nah, dari hal tersebut, tentunya sebagai pelaku pendidikan, kita harus menyiapkan suatu strategi pembelajaran bagaimana supaya yang dilaksanakan dalam PJJ itu bisa mengatasi kejenuhan siswa. Ini terus terang yang jenuh itu tidak hanya siswa, Bapak Ibu, tentu dari sisi guru pun juga jenuh, dari sisi orang tua pun juga jenuh. Kita banyak sekali melihat beberapa video-video yang viral terkait dengan bagaimana orang tua itu mengeluh, bagaimana guru itu juga mengalami lebih-lebih pada anak-anak. Oke, Bapak Ibu, kita kembali berangkat pada akhir tahun 2019. Ini pandemi COVID yang muncul berdampak sekali terhadap sektor pendidikan. Pada Januari dan Februari 2020 ini sudah mulai ada ancang-ancang untuk transformasi sektor pendidikan ini dalam rangka mencegah penularan pada anak. Pada bulan Maret sudah mulai muncul kebijakan dari pemerintah bagaimana untuk mengurangi penyebaran dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sudah mulai diberlakukan pembelajaran jarak jauh sampai dengan April-Mei itu sudah mulai menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan teknologi informasi. Nah, pada bulan Juni yang merupakan akhir dari semester atau akhir dari tahun pelajaran 2019-2020, tentu dilakukan suatu evaluasi. Bagaimanakah pelaksanaan PJJ yang kemarin? Bagaimanakah kurikulumnya? Bagaimanakah materinya? Apa sudah tersampai? Bagaimanakah siswa menanggapi pemahaman siswa? Bagaimana dan lain sebagainya. Semua ini akan dilakukan evaluasi pada bulan Juni. Nah, memasuki pada bulan Juli, yang notabene adalah pelaksanaan tahun pelajaran baru 2020-2021, tentunya sudah ada upaya-upaya hasil dari evaluasi yang kemarin, tentunya sudah mulai ada upaya-upaya dan strategi-strategi pembelajaran jarak jauh supaya pembelajaran itu sedapat mungkin bisa optimal. Meskipun tidak bisa disamakan dengan kalau pembelajaran yang tatap muka. Nah, ini Bapak Ibu berangkat dari sini, maka ada beberapa masukan bahwa salah satu hasil dari evaluasi itu ditemukan bahwa ada faktor kejenuhan baik pada siswa, guru maupun orang tua. Nah, ini nanti kami lebih banyak menyikapi pada kejenuhan pada siswa dan juga sedikit menyinggung bagaimana kejenuhan strategi untuk kejenuhan pada guru. Yang kedua, bagaimanakah strategi pembelajaran mengatasi kejenuhan siswa dalam pembelajaran jarak jauh? Bapak Ibu, saya loncati bahwa kita tahu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Emma, bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah tentu menggunakan media PJJ atau online. Banyak sekali media-media yang digunakan terkait dengan mungkin sering menggunakan media pembelajaran dalam pemberian materi seperti tugas, video-video dalam pembelajaran online dengan memakai Google Classroom.
media room yang biasanya dipakai bisa pakai Google Meet, Zoom Meeting, video call, presentase, dan juga saya lupa ini memasukkan terkait dengan Microsoft 365. Ini yang sudah mulai familiar digunakan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari survei dalam hal ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ada 15% yang mengatakan bahwa mengalami kesulitan. Yang 25% itu biasa aja. Mereka nanggepinya karena biasa aja, paling gitu. Yang 35% paham dan mengerti bahwa untuk melakukan pembelajaran jauh dan juga untuk pengumpulan tugas, untuk pemahaman mereka paham dengan IT itu paham. Nah, yang 25% itu lebih kepada kurang fasilitas. Nah, Bapak Ibu, dari hasil survei ini bisa kita kategorikan bahwa yang kesulitan dan kurang fasilitas ini merupakan kendala. Kalau yang mungkin yang biasa dan mengerti, tapi kenapa masih tetap tidak maksimal? Tentunya ini juga ada faktor lain, yaitu dari faktor kejenuhan. Oke, Bapak Ibu, ini saya loncati tadi. Kita pada apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajar. Nah, interaksi ini tetapi tidak interaksi secara fisik. Ini dipisahkan antara ruang, ya, jarak jauh. Dan manfaat dari PJJ ini dapat dipercepatnya usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasaran kerja, dapat menarik minat calon peserta yang banyak, maksudnya ini siswa, tidak terganggunya kehidupan sehari-hari karena pola jadwal pembelajaran yang luas, serta harapan akan meningkatnya kerjasama dan dukungan penggunaan lulusan atau keluaran. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah sampaikan bahwa berdasarkan hasil survei, hasil evaluasi pada bulan Juni yang akan dipakai untuk proses pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya, menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan PJJ ini salah satunya prosentase siswa dalam menghadapi PJJ yaitu sudah mulai mengalami kesulitan. Sudah adanya kejenuhan. Dan sebagian kecil masih tetap bisa berjalan. Nah, dari situ kita mencetuskan kenapa sih siswa jenuh dengan PJJ? Nah, jika kita tahu, ingin mengetahui, tentu akan lebih mudah kalau kita mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab siswa jenuh. Tentunya dari situ kita akan bisa mempersiapkan strategi-strategi untuk mengatasinya. Itu bagaimana menghadapi siswa yang jenuh. Nah, tentunya kita harus berharap bahwa kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan kejenuhan belajar. Kita harus tahu dulu. Nah, yang pertama, berdasarkan survei juga, mengatakan bahwa sekitar 85% mengatakan bahwa kejenuhan belajar itu karena rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tidak mendatangkan hasil. Ini yang dimaksudkan bahwa siswa itu mengikuti pembelajaran, mengikuti materi yang disampaikan.
tapi dia tidak mengerti apa maksud dari materi itu. Dia tidak paham apa sih tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini salah satu indikasi atau bisa dikatakan adalah kejenuhan. Yang kedua, bahwa seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar ini merasa bahwa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak menampakkan suatu hasil atau tidak menampakkan suatu kemajuan. Nah, tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu. Tetapi tidak sedikit siswa yang mengalami bahwa kejenuhan itu akan datang berkali-kali. Jadi dalam hal ini yang kedua ini, siswa ngerti bahwa oh ini ada tugas, oh ini materinya seperti ini. Tapi dia tidak ada kemajuan, sifatnya stagnan. Cuman gini-gini aja. Dan kalau ada suatu evaluasi atau pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab. Padahal dia punya pengetahuan. Dan dia dapat pengetahuan. Dapat ilmu. Tapi kenapa? Dia tidak ada kemajuan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa dikatakan bahwa inilah ciri-ciri siswa yang mengalami kejenuhan. Yang ketiga, kejenuhan belajar ini merupakan kondisi emosional seseorang. Dia merasa lelah, dia merasa lelah secara mental, fisik, sebagai akibat tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Nah, timbulnya kelelahan ini karena mereka harus bekerja keras. Ada perasaan bersalah kalau tidak mengerjakan tugas, merasa tidak berdaya, tidak ada harapan. Dan tentu juga akan menimbulkan suatu kesedihan yang mendalam. Belum lagi anak yang merasa malu karena dia tidak memiliki smartphone, dia tidak bisa mengerjakan, dia tidak memiliki laptop. Nah, ini yang menyebabkan keletihan fisik, emosi, dan mental yang terjadi dalam waktu yang panjang atas keterlibatan dengan orang-orang dalam berbagai situasi emosional yang menegangkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa kejenuhan ini 50% adalah hasil dari tekanan emosional yang konstan dan berulang yang diasosiasikan dengan keterlibatan yang intensif dalam hubungan antar personal untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini Bapak Ibu, pengertian kejenuhan yang lebih cenderung kompleks terkait dengan psikisnya, emosionalnya, mentalnya yang melibatkan orang-orang yang melingkupi atau di sekitarnya. Kita tahu bahwa dengan PJJ ini serta-merta juga melibatkan dari orang tua. Padahal kita semua juga paham bahwa baik dari guru, siswa maupun orang tua itu secara mental itu tidak siap. Pada saat PJJ berlangsung, kadang-kadang pada saat proses itu orang tua seringkali emosi. Itu sudah menjadi fenomena di masyarakat. Karena apa? Orang tua harus mendampingi anak. Sementara ini biasanya urusan sekolah itu ada di tangan Bapak Ibu guru. Tapi ini tidak mau tidak mau dengan adanya COVID-19, orang tua harus mendampingi. Bahkan jika anak ini tidak paham dengan apa yang dijelaskan atau materi terkait dengan PJJ itu, orang tua ini harus siap, harus ikut menjelaskan sebagai pengganti orang tuanya. Nah, emosional dalam keterlibatan dengan orang tua yang juga akan menimbulkan, hal ini juga akan menimbulkan emosional dari anak. Kadang anak dimarahi.
aduh kamu gitu aja nggak bisa sih, ngapain sih gitu aja kok nggak bisa. Nah, ini anak menjadi down. Bisa-bisa malah anak menjadi mutung, apa istilah bahasa Indonesianya, ngambek ya, nggak mau lagi mengerjakan. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat drama-drama online. Tadi juga Bu Emma sudah menayangkan ya. Ini anak-anak SD ini kalau di ini kan seperti ini. Sekarang pembahasan faktor penyebab kejenuhan siswa dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Nah, kita harus paham bahwa apa sih yang menjadi faktor kejenuhan dari siswa itu. Bapak Ibu, kita tadi sudah paham bahwa kejenuhan belajar dapat menimbulkan dampak buruk pada kondisi psikologis individu dan pencapaian prestasinya. Dampak psikis dari kejenuhan akan berakibat pada kemandekan pencapaian prestasi individu secara personal, akademik, sosial, atau profesional. Nah, dampak dari kejenuhan belajar akan menjadikan siswa tidak produktif dalam belajar dan potensi yang dimilikinya akan terhambat. Nih, makanya kita penting sekali mengetahui apa sih penyebab kejenuhan. Tentunya nanti kita juga akan memberikan suatu advice atau strategi apa yang harus dilaksanakan. Semua ini untuk mencegah biar tidak ada dampak dari psikis anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, salah satu faktor penyebab kejenuhan siswa dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh, meskipun gurunya itu sudah kreatif, gurunya sudah bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan beberapa aplikasi, dengan beberapa metode, tapi kenapa masih bisa menyebabkan anak jenuh? Tentunya faktor-faktor penyebab kejenuhan kita harus paham. Yang pertama terkait dengan stres dan banyaknya tekanan psikologis. Padahal kita wajib tahu bahwa stres dan tekanan psikologis merupakan faktor pemicu menurunnya kualitas akademik siswa. Wigner menemukan bahwa kegagalan akademik dapat menurunkan kepercayaan diri dan orientasi penguasaan serta menurunkan kepercayaan diri atau self-confidence. Nah, ini nantinya akan menimbulkan reaksi negatif. Nih, yang kedua, karena rasa jenuh siswa bisa datang karena terlalu lama waktu untuk belajar tanpa kurang istirahat, belajar secara rutin dan monoton tanpa variasi. Ini mungkin kalau digunakan dengan mereka harus mengamati, harus melihat secara terus-menerus laptop atau smartphone-nya tanpa dia bisa, istilahnya dia harus duduk. Kan enggak mungkin kalau video dia dengan jalan-jalan, enggak. Nah, ini kalau lingkungan terlalu lama waktu tanpa guru, Bapak Ibu guru memperhitungkan waktu. Karena kapasitas kemampuan otak untuk melakukan dengan teknologi, ini paparan teknologi itu ada, itu juga harus dipahami bahwa itu terbatas. Selanjutnya Bapak Ibu, faktor penyebab kejenuhan siswa ini adalah lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung ini juga akan membuat demotivasi pada siswa. Kebalikannya, kalau lingkungan itu mendukung, tentunya akan dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa. Tentunya lingkungan yang mendukung dalam hal ini tentunya karena belajar jarak jauh itu berada di rumah, tentunya adalah lingkungan yang di rumah. Nah, ini diharapkan lingkungan rumah itu menimbulkan suasana belajar yang baik, sehingga kejenuhan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, tidak adanya umpan balik positif terhadap belajar. Bapak Ibu, terus terang dengan adanya pandemi ini, tentu evaluasi yang dilaksanakan Bapak Ibu guru terkait dengan hasil belajar siswa tentu juga tidak optimal. Proses pembelajaran pun kalau dengan tatap muka, biasanya kalau ada anak ingin bertanya sesuatu yang dijelaskan kurang, anak langsung tanya, guru langsung jawab. Tapi dengan PJJ, dengan seperti ini, contoh ini, kita lakukan, ini anak tidak bisa langsung bertanya, menunggu dulu penjelasannya sampai selesai. Nah, ini yang menyebabkan kurangnya ada umpan balik positif terhadap belajar. Nah, dampak kejenuhan dari siswa yang kita pahami, yang pertama adalah not good. Yang jelas, pembelajaran jarak jauh tidak berlangsung secara optimal. Dan bad, tentunya hasil belajar siswa tidak memuaskan dan tentunya menyebabkan kendala dalam keberhasilan pembelajaran. Secara otomatis, kurikulum pun tidak tercapai secara optimal. Meskipun pada saat ini bahwa target utamanya bukan pencapaian kurikulum, tapi yang jelas bahwa pendidikan itu harus tetap berlangsung. Tapi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, apalagi kaitannya dengan kurikulum K13. Mereka tidak hanya menyoroti terkait dengan kemampuan akademik, dalam hal ini kognitif, tapi juga ada kemampuan terkait dengan sikap, baik itu sikap sosial maupun sikap spiritual. Nah, kejenuhan dari siswa itu juga memberikan kontribusi menurunnya terkait dengan kemampuan baik sikap sosial maupun sikap spiritual. Bapak Ibu, selanjutnya strategi pembelajaran untuk mengatasi kejenuhan. Tentunya strategi itu diperuntukkan untuk siswa dan juga untuk guru. Hal ini menjadikan suatu kombinasi, yaitu kombinasi upaya antara siswa dan guru akan menyebabkan adanya keberhasilan yang optimal secara psikologis dalam pembelajaran jarak jauh nantinya. Oke, berapa strategi Bapak Ibu? Diharapkan Bapak Ibu guru bisa melakukan pendekatan kepada peserta didik meskipun itu berkomunikasi secara online atau pakai WhatsApp. Dan tentunya Bapak Ibu guru juga bisa memilih metode pembelajaran yang tepat yang akan digunakan. Kebanyakan Bapak Ibu guru, ini juga berdasarkan survei, bahwa mereka yang penting sudah melakukan pembelajaran, menyampaikan materi. Mereka buatkan PowerPoint pada waktu GC, Google Classroom itu, buatkan PowerPoint. Nah, anak kelas 3 SD atau anak SD, jangankan membaca, mereka melihat aja sudah jenuh gitu, penuh. Nah, tentunya Bapak Ibu guru bisa memilih dan memilah metode-metode sesuai dengan range umur atau range usia dari peserta didik. Apakah metode ini cocok untuk anak-anak SD? SD pun terbagi kelas bawah dan kelas atas. Apakah cocok untuk anak SMP? Metodenya mungkin bisa dengan video yang menayangkan suatu cerita atau dongeng, atau bisa berupa komik.
Nah, macam-macam metode pembelajaran ini sehingga siswa tidak merasakan suatu kejenuhan. Juga terkait dengan kendala-kendala yang tersampaikan tadi, mungkin terkait dengan kuota internet, fasilitas, ya kurangnya fasilitas. Tentu guru bisa membuat atau membagi kelas menjadi kelompok-kelompok belajar kecil. Dan diskusi ini masuk di dalam kerja kelompok. Tentunya tetap mengutamakan protokol kesehatan. Selain itu, Bapak Ibu bisa melakukan juga dengan evaluasi pada tiap akhir pelajaran online. Sehingga anak itu merasakan, oh pekerjaanku ternyata dinilai oleh Bapak Ibu guru. Oh ternyata punyaku betul-betul menjadi perhatian. Nah ini bisa juga dilakukan dengan online melakukan evaluasi. Jadi tidak ada alasan tidak bisa melakukan evaluasi karena PJJ. Selanjutnya Bapak Ibu, strateginya lebih kepada cenderung psikis bahwa siswa dan guru tentunya harus bergembira. Ini yang jelas, harus bergembira dan diupayakan tidak stres. Ini lebih terkait dengan performan guru Bapak Ibu. Kalau melakukan PJJ, sudah anak ini tidak begitu familiar, masih belum familiar, melihat gurunya itu sudah suntuk atau boring. Nah ini pembelajaran ini akan menyebabkan anak stres, lebih stres lagi gitu. Nih, yang jelas bahwa proses pembelajaran meskipun itu jarak jauh atau online itu tetap harus terbawa pada situasi yang bergembira. Selanjutnya ada kolaborasi antara guru dan murid. Saya melihat ada beberapa aplikasi yang menyediakan bagaimana baik guru maupun murid itu bisa ada interaksi secara intens. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, ini yang utama, kaitannya dengan motivasi. Baik motivasi dari Bapak Ibu guru, tentunya Bapak Ibu guru motivasinya adalah motivasi berprestasi. Bukan berprestasi untuk menjadi juara. Kaitannya dengan motivasi berprestasi, bagaimana dia bisa melaksanakan tugas pembelajaran, tanggung jawabnya, bagaimana dia bisa melakukan pendidikan dalam situasi yang serba terbatas. Motivasi ini harus terus dibangun, terutama pada anak-anak. Ini yang utama, anak-anak ini masih sangat-sangat membutuhkan motivasi. Dalam hal ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan Bapak Ibu guru harus bisa membangkitkan motivasi internalnya, yaitu motivasi untuk berprestasi. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan untuk alokasikan waktu bagi murid-murid yang tertinggal atau kurang dapat memahami sesi pembelajaran. Kita paham bahwa setiap peserta didik, setiap siswa itu kemampuannya tidak sama. Karena Bapak Ibu, kita tahu bagaimana sih anak itu menangkap suatu informasi atau dikatakan bagaimana sih gaya belajar anak. Masing-masing anak tidak sama. Ada anak tipenya yang kinestetik. Ini dia kalau disuruh diam, melototin smartphone atau laptop, ini dia nggak bisa masuk. Betul-betul boring dia itu. Karena dia maunya itu bergerak, maunya praktek. Nah, ada juga anak kalau tayangan Bapak Ibu guru dalam bentuk tulisan-tulisan, ini juga ada yang boring gitu loh, nggak bisa masuk mereka. Ini yang harus kita pahami bahwa setiap anak tidak sama, maka itu alokasikan waktu untuk anak-anak bagi anak-anak yang tertinggal. Mungkin Bapak Ibu bisa by Japri atau WA.
Yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa baik guru maupun siswa diharapkan bisa fokus pada subjek pelajaran. Fokus pada satu subjek. Ini. Dan yang tak kalah penting ini untuk Bapak Ibu guru, silakan kalau Bapak Ibu guru mungkin merasa bahwa aku tuh belum bisa, aku tuh nggak punya ini. Bapak Ibu bisa, sekarang ada YouTube, Bapak Ibu bisa mengamati, tentunya bisa menirukan dan memodifikasi disesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu bisa melihat pengalaman dari guru lain. Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat tadi pengalaman dari sekolah Bu Emma di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Nah, itu nantinya bisa kita contoh, bisa menjadikan ide kita. Tuh, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kesimpulan dan saran bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan dalam pembelajaran jauh yaitu terlalu lama waktu belajar tanpa kurang istirahat dalam online. Dan tentunya lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung, seperti teknologi tidak mendukung. Atau juga dari sisi orang tua, ibunya ini sudah capek, biasanya urusan sekolah ini hanya untuk konsumsi guru, orang tua hanya mendapatkan atau memiliki outputnya saja, tapi ini harus mendampingi. Nah, ini tentunya diperlukan lingkungan yang mendukung kaitannya dengan emosi dan mental. Lingkungan yang baik, tidak adanya umpan baik positif terhadap belajar dan gaya belajar yang berpusat pada guru atau siswa dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa, terdesak, waktu pengumpulan tugas, dan lain-lain. Strategi pembelajaran dalam mengatasi kejenuhan siswa pada pembelajaran jarak jauh dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, melakukan pendekatan terhadap peserta didik, melakukan evaluasi setiap akhir kegiatan pembelajaran, dan tentunya bergembira, pembagian kelompok, kolaborasi, dan waktu khusus serta fokus pada pelajaran dengan berkreasi, dengan media online, dan tidak kalah pentingnya tentunya motivasi. Saran bahwa dibutuhkan peran serta orang tua terkait dengan pelaksanaan PJJ, karena PJJ ini tidak akan terlaksana, terutama pada anak-anak SMP ke bawah atau SD, utamanya ini tidak mungkin lepas dari peran serta orang tua. Pendampingan dari orang tua sangat-sangat dibutuhkan, kesiapan psikis, emosi, dan mental dari orang tua sangat-sangat dibutuhkan. Dan tentunya adanya kolaborasi yang ditingkatkan, yaitu kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, kolaborasi orang tua dengan guru, ini sangat dibutuhkan dan menentukan keberlangsungan pembelajaran jarak jauh yang lebih optimal. Dan guru yang lebih kreatif tentunya sangat dibutuhkan. Guru yang memiliki motivasi berprestasi dalam hal ini akan menentukan juga kreativitas dari guru tersebut. Terakhir, tentunya diharapkan bahwa semua pihak, semua stakeholder sekolah bisa meningkatkan kenyamanan dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, itulah saya. Dan